Saudara-saudara para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kelas agama, ini adalah kuliah kita yang ketiga. Pada kuliah kita yang kedua, kita sudah membahas mengenai peran dan fungsi agama di dalam kehidupan. Mengapa manusia tetap memilih agama di dalam kehidupannya dan agama tetap eksis? Oleh karena salah satu sebab, karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa menjawab semua permasalahan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara para mahasiswa, kita akan masuk pada satu bagian yang cukup penting, ya, berdasarkan apa yang kita pelajari di dalam bab 1, ya, yaitu poin setelah kita masuk ke poin C, kita masuk sekarang ke poin D, ya. Ke poin D itu berbicara tentang pengertian, fungsi, tujuan dan peran agama, ya. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu metodologi, ya, metodologi pendekatan agama. Ya, bagaimana pendekatan di dalam kita belajar ilmu agama. Yang kedua yaitu kita belajar tentang sejarah perkembangan ilmu agama. Dan yang terakhir yaitu pengaruh teori, ya, teori evolusi kepada ilmu agama. Jadi pada bagian ini kita akan membahas mengenai 3 pokok ini, saudara. Saya berharap bahwa kuliah yang ketiga ini akan bisa membuka wawasan dan pikiran kita bagaimana kita melakukan pendekatan di dalam kita memahami satu agama. Sehingga dengan pendekatan yang kita pakai, kita akan berpikir secara inklusif. Artinya inklusif, kita berpikir terbuka, bukan dengan menggunakan sudut pandang dari apa yang kita yakini berdasarkan agama yang kita anut. Kalau kita menggunakan pola pikir inklusif, maka kita melihat agama dengan lebih komprehensif. Tetapi kalau kita menggunakan pemikiran secara eksklusif, kita hanya melihat agama dari dalam, yaitu dari pemahaman yang kita yakini berdasarkan apa agama yang kita anut. Sehingga ini tidak membawa kita untuk kita berpikir secara komprehensif. Akibatnya kita cenderung untuk melihat agama lain itu sebagai saingan. Kita melihat agama lain sebagai satu penghalang. Dan ini sangat membahayakan oleh karena pemikiran yang bersikap eksklusif pada akhirnya membawa kita untuk kita cenderung membenarkan apa yang kita yakini di dalam keyakinan kita dan menganggap orang lain itu salah. Untuk itu mari kita coba lebih memahami lebih jauh pemahaman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada 2 pola pikir. Pola pikir yang pertama yaitu pola pikir yang saya sebut dengan pola pikir Yunani. Pola pikir Yunani, bagaimana seseorang bisa menerima satu kebenaran itu dimulai dengan orang tersebut, yaitu dia dengan melihat. Ketika dia melihat dengan panca inderanya, lalu dia berusaha untuk menerima dengan logikanya, dengan pikirannya. Dan setelah itu dia membuktikan. Ketika dia melihat, lalu dia menerima dengan logikanya, dan dia akhirnya membuktikan, dan setelah dibuktikan itu benar, maka pada akhirnya dia percaya. Itu pola pikir orang Yunani. Sedangkan pola pikir yang lain yang ada di dunia ini yaitu pola pikir Yahudi. Nah, bagaimana pola pikir orang Yahudi? Pola pikir orang Yahudi
yaitu bagaimana dia melihat dengan panca inderanya. Setelah itu, setelah dia melihat, dia merasakan, ya, merasakan. Ketika dia merasakan apa yang dia lihat dengan panca inderanya, dengan meraba, dengan menyentuh, atau dengan dia menggunakan panca inderanya, lalu dia mulai berpikir. Ketika dia meraba, menyentuh, lalu dia berpikir dan dia menyimpulkan. Ketika disimpulkan itu benar, baru dia percaya. Jadi dunia ini ada dua pola pikir, pola pikir Yunani dan pola pikir Yahudi. Nah, sekarang kita masuk untuk coba memahami metodologi di dalam pendekatan ilmu agama, ya, metodologi di dalam kita melakukan pendekatan dalam ilmu agama. Saudara, metode, ya, teologi agama, ya, menurut W. James, seorang ahli jiwa agama, ya, di Amerika, berpendapat bahwa ilmu agama menggunakan metode induktif. Artinya menyimpulkan dari sejumlah hal yang terbatas, yang sama jenisnya, yang telah diselidikinya secara metodis, suatu ketentuan umum yang berlaku untuk semua hal yang sama jenisnya. Sedangkan teologi atau ilmu yang mempelajari tentang agama bertolak dari satu a priori agamani yang menarik daripada bermacam-macam dalil, ya. Jadi satu pendekatan yang berbeda antara ilmu agama dengan pendekatan teologi. Kalau saya dapat katakan bahwa pendekatan ilmu agama menggunakan pendekatan induktif, sedangkan teologi menggunakan pendekatan secara eksklusif seperti di awal yang saya telah sampaikan. Nah, selanjutnya, saudara, bahwa ilmu agama memberi anggapan umum. Contoh, bahwa agama Buddha, Kristen, dan Islam adalah agama-agama mission atau sending, atau agama dakwah, atau agama syiar. Barulah memberi tanggapan ini sesudah diperiksanya kitab-kitab suci agama dunia ini. Ya, jadi agama Buddha, agama Kristen, agama Islam itu agama mission atau sending, atau agama dakwah, atau agama syiar. Ya, ini baru ada tanggapan sesudah diperiksa dari kitab-kitab suci yang agama yang ada di dalam agama ketiga tersebut. Lalu saudara-saudara, ya, metode analitis atau deskriptif, ya, artinya ilmu agama mengumpulkan, menyusun, melukiskan, menguraikan, dan mempertalikan gejala-gejala agamani menjadi satu keseluruhan. Sedangkan teologi, ya, mempunyai corak normatif. Teologi memberi norma yang ditetapkannya tidaklah ia peroleh seperti dalam hal filsafat, ya, dari akal budi, tetapi dari pernyataan atau revelation. Jadi saudara, teologi atau ilmu mengenai pemahaman agama itu berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat bertitik tolak dari akal manusia, sedangkan teologi pendekatannya itu berdasarkan dari penyataan atau wahyu, ya. Nah, berikutnya saudara, sama seperti cabang ilmu lainnya, ilmu agama adalah berdasarkan pengalaman, dan oleh sebab itu dia menggunakan metode empiris. Sedangkan teologi melebihi dunia pengamatan panca indera, dan oleh sebab itu mempunyai corak metafisis. Jadi ilmu agama itu cenderung menggunakan pengalaman, ya, pengalaman secara empiris. Sedangkan ilmu agama atau teologi itu dia menggunakan pengamatan panca indera, dan oleh sebab itu mempunyai corak metafisis. Nah, selanjutnya saudara, pada abad 19 ilmu agama berkembang keluar
ya keterikatan dari teologis dan filosofis menjadi ilmu perbandingan dan historis, ya. Para pendukungnya selain kaum romantikus juga para penyikap agama timur untuk kepentingan penelitian ilmiah barat, saudara. Anquetil Duperron, seorang serdadu Prancis yang membawa eksemplar pertama dari Avesta, yaitu kitab suci Zoroastrianisme ke Eropa, ya. C.H. Wilkins, pegawai pemerintah kolonial Inggris, ya, orang pertama yang membuat teks Sanskerta, yakni agama Hindu, ke dalam satu bahasa Eropa. Selanjutnya, saudara, seorang yang bernama R.K. Rax dari Denmark yang membawa kanon agama Buddha dalam bahasa Pali ke Copenhagen, ya. Alec J. Somma de Koros, seorang Hongaria yang membawa kanjur dari Tanjur, kitab suci agama lama Tibet, ya. Lalu J.H. Lenge, seorang Skotlandia yang banyak menerjemahkan tulisan Confucius ke dalam bahasa Inggris. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam perkembangan agama-agama dunia, ya. Seperti yang tadi disebutkan, ada beberapa saudara yang saudara sudah lihat. Nah, selanjutnya saudara, G.F. Grotefeld, seorang Jerman, tahun 1802 menyingkapkan arti tulisan paku Persia, ya. Jadi ini para ahli bagaimana mereka coba mempelajari sejarah perkembangan ilmu agama, ya. Jadi agama itu juga ada sejarah, ya, perkembangan ilmu agama. J.F. Champollion, seorang Prancis, tahun 1822 menyingkapkan arti hieroglif Mesir sehingga dimungkinkan penelitian modern mengenai agama-agama Timur Tengah, ya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membaktikan atau mengabdikan hidupnya untuk meneliti agama-agama yang ada di dunia ini, saudara, ya. Saya perlu menjelaskan sedikit mengenai sejarah tentang ilmu agama sehingga kita bisa menghargai, ya, kalau sampai saat ini agama yang kita kenal sudah sedemikian berkembang oleh karena ada beberapa orang yang hidup di abad sebelumnya yang begitu peduli untuk mereka mencoba, ya, memahami mengenai sejarah dengan mempelajari, ya, mempelajari dasar-dasar peninggalan-peninggalan dari agama-agama yang ada di dunia ini. Nanti pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan, ya, kepada saudara mengenai sejarah berdirinya agama-agama besar, ya, sehingga saudara perlu tahu kapan agama Buddha ada, kapan agama Hindu ada, kapan agama Kristen ada, Yudaisme ada, Islam ada. Saudara akan nanti kita akan pelajari akan hal itu sehingga pemahaman kita akan lebih luas, lebih komprehensif, secara inklusif, tidak eksklusif, ya, seperti yang saya jelaskan di awal apa yang saudara dengar di dalam perkuliahan ini. Nah, selanjutnya saudara, ada seorang yang bernama F.R. M. Muller, seorang Jerman. Sejak tahun 1850 sebagai guru besar di Universitas Oxford, Inggris, beliau dikenal dengan sebutan pribadi yang terbesar dari sejarah agama. Sumbangsihnya, ya, di dalam kehidupannya, dia menulis mengenai komparatif religion dan menerbitkan ke-50 jilid Secret Book of the East, ya, rahasia, ya, buku
di timur, ya, itu dia begitu sangat luar biasa karyanya. Itu F.R.M. Muller. Nah, lalu juga ada seorang yang sudah tentunya kita kenal, ya, yaitu yang bernama Darwin, seorang ahli biologi Inggris, dan H. Spencer, ya, seorang filsuf Inggris. Selama berabad-abad teori evolusi dikembangkan oleh mereka. Nah, inilah wajah Darwin yang menemukan teori evolusi yang kita telah pelajari ketika kita masih di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah mengenai teori evolusi. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ya, pengaruh evolusi kepada agama, yaitu bahwa teori evolusi mengambil alih pendapat untuk memandang sejarah agama itu sebagai suatu perkembangan yang perlahan-lahan dari jenis agama yang satu kepada jenis agama yang lain. Jadi bahwa teori evolusi itu bukan hanya dipakai oleh manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang dari sederhana sehingga menjadi makhluk yang kompleks. Begitu pula ada keyakinan bahwa terjadinya satu agama oleh karena ada perkembangan perlahan-lahan dari jenis agama yang satu kepada jenis agama yang lain, yang lebih tinggi berkembang daripada yang lebih rendah. Nah, pengaruh evolusi kepada agama pada umumnya jenis-jenis yang baru itu merupakan sanksi tentang diperjelasnya semakin terang, dimurnikan, diperdalam, semakin ditingkatannya kesadaran agamawi. Mulai saat itu agama diurutkan menurut derajat perkembangannya. Agama etis dipandang sebagai suatu tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada agama-agama alamiah atau agama yang asli. Nah, saudara-saudara, pengaruh evolusi tidak sampai di situ. Pengaruh evolusi kepada agama, ya, C.P. Thiele, ahli ilmu agama dari Belanda, mempertimbangkan pada kemungkinan ketiga, ya, yang etis berdamai dengan yang alamiah, sekalipun belum ada bentuk agama yang sudah ada bersesuaian dengan kategori tersebut, saudara. Nah, ilmu agama tidak menempatkan suatu agama di atas agama lain, tetapi membiarkan ahli-ahlinya sungguh-sungguh bebas dalam melakukan pilihan pribadinya. Itu menurut J. Watts. Jadi di dalam ilmu agama tidak ada kebenaran yang absolut yang diyakini menjadi kebenaran yang mutlak, tetapi bahwa ilmu agama itu menempatkan agama di atas agama lain, artinya kita equal, sama, ya. Dan itu diungkapkan oleh ahli-ahli yang sungguh bebas memberikan pendapatnya. Itu menurut J. Watts, saudara-saudara. Nah, jadi itu sedikit pengantar yang bisa saya jelaskan, bahwa di dalam mata kuliah pendidikan agama ini kita menggunakan satu metodologi pendekatan untuk memahami agama, bukan dengan cara yang eksklusif, tetapi dengan cara yang inklusif, yaitu bagaimana kita melihat agama secara komprehensif, tidak secara eksklusif. Dan hal ini berarti kita membuka diri untuk kita melihat hal-hal yang baik, yang positif dari agama-agama yang ada, ya. Jadi kita tidak menganggap agama kita agama yang paling utama, yang paling benar, ya, melainkan kita memposisikan diri kita untuk kita melihat agama lain, keyakinan lain itu setara. Masalah saudara memilih satu agama tertentu sehingga saudara meyakini bahwa agama yang saudara pilih itu adalah yang paling benar, itu adalah keyakinan pribadi. Tetapi secara universal kita punya satu pendekatan untuk memahami agama yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, minggu depan
saya ingin menjelaskan pada pertemuan kita yang keempat, yaitu mengenai sejarah dan awal mula lahirnya agama-agama serta perkembangannya, mulai dari abad sebelum Masehi, 1500 sebelum Masehi sampai abad yang ke-20. Untuk itu, saudara-saudara, biarlah apa yang kita bahas pada perkuliahan ketiga pada hari ini, kita ingin untuk lebih memahami lebih jauh mengenai pendekatan yang kita pakai di dalam kita memahami tentang agama-agama yang ada. Pada bab 1 ini saya tidak akan menyelesaikan secara keseluruhan bab yang ada di dalam setiap tayangan video, tetapi kita bisa membaca. Untuk itu poin C dan D di bab ini saya jelaskan melalui video. Tetapi poin E, saudara bisa baca di Google Classroom yang saya upload. Nah, untuk itu beruntunglah saudara-saudara yang punya buku, karena saudara bisa membaca secara sistematis, secara keseluruhan. Bukan berarti saya tidak adil, tetapi inilah cara yang saya gunakan untuk saya bisa menyeberangkan materi-materi yang ada. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan melalui perkuliahan ketiga itu semakin saudara pahami dengan baik. Pada kuliah yang keempat minggu depan, saya akan menjelaskan sekali lagi mengenai sejarah awal berdirinya agama-agama besar, sampai perkembangan di abad yang ke-20. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dalam perkuliahan kita yang ketiga. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.